أول طلقات العشق وأنا أكتب للعشق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila Tanjung. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan teknologi. Saya akan mengambil perkembangan teknologi transportasi. Nah, kita ketahui teman-teman, teknologi transportasi sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Di mana pada zaman dahulu kita kenal ada teknologi transportasi air, teknologi transportasi darat, dan teknologi transportasi udara, di mana orang-orang zaman dahulu, bahkan orang-orang terdahulu, hanya beberapa yang bisa memanfaatkan transportasi. Nah, kebanyakan orang-orang terdahulu menggunakan transportasi umum sebagai alat transportasinya. Nah, namun kita ketahui seiring perkembangan zaman, alat transportasi juga berkembang. Nah, pada zaman sekarang kita kenal ada yang namanya transportasi online. Di sini saya akan membahas mengenai transportasi online. Nah, transportasi online itu apa? Transportasi online merupakan transportasi yang digunakan oleh masyarakat dengan cara yang lebih mudah, di mana masyarakat tidak perlu mencari seperti terdahulu, di mana zaman dahulu itu masyarakat harus mencari angkutan umum, harus mencari angkutan-angkutan yang lain. Nah, zaman sekarang transportasi online lebih mudah fiturnya, di mana kita hanya di rumah, kita hanya di tempat yang lain. Nah, mereka yang mendatangi kita dengan bantuan kapasitas online. Nah, lalu apa saja transportasi online yang ada di Indonesia atau yang sudah masuk ke Indonesia? Nah, kita ketahui ada beberapa transportasi online yang sudah masuk ke Indonesia. Yang pertama ada Gojek. Nah, kita ketahui Gojek sudah ada pada tahun 2011 masuk ke Indonesia, di mana Gojek merupakan produk asli oleh orang Indonesia. Nah, yang kedua ada Grab. Nah, Grab merupakan transportasi online yang sudah masuk pada tahun 2016. Nah, antara Gojek dan Grab memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Di mana di Gojek juga menggunakan yang namanya pembayaran e-money. Nah, di e-money ini Gojek bekerja sama dengan yang namanya GoPay. Nah, lalu untuk Grab sendiri juga bekerja sama dengan e-money. Apa yang diambil oleh Grab? Nah, Grab bekerja sama dengan OVO. Nah, jadi dari fitur pembayaran mereka jelas berbeda. Nah, lalu mengenai perkembangan transportasi online terus berkembang. Di Indonesia setelah adanya Grab, Indonesia juga sudah mengenal yang namanya InDriver. Nah, di mana InDriver dari situs pembayarannya berbeda dengan Gojek dan Grab, di mana InDriver memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Di InDriver tidak menggunakan yang namanya e-money. Hanya saja mengenai pembayaran budgetnya, di InDriver harganya lebih murah karena kita konsumennya dan pelanggannya bisa memberi tawaran minimum berapa harga yang bisa kita tawarkan untuk transportasi yang akan kita gunakan. Nah, lalu mengenai pembayaran, ada juga pembayaran yang lebih murah. Nah, apa? Transportasi online selanjutnya adalah Maxim. Nah, Maxim di Indonesia juga dikenal baru-baru ini. Nah, di mana pada Maxim ini juga diberikan penawaran ongkos yang murah. Bedanya dengan InDriver, di Maxim kita tidak bisa sebagai pelanggan memberikan tawaran, tetapi di Maxim harga yang ditawarkan sudah cukup murah. Dengan apa? Di Maxim, pihak Maxim memberikan harga dengan bilangan belakangnya itu ada Rp900. Nah, artinya budget yang ditawarkan itu murah, tidak seperti yang lainnya. Nah, jadi dari 4 aplikasi ini, dari situs pembayarannya memiliki perbedaan-perbedaan baik dari sisi kekurangan maupun sisi kelebihannya. Nah, itu sudah menjadi bukti bahwa transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang sudah berkembang di Indonesia. Tinggal kita lagi memilih mana transportasi online yang pas untuk kita. Nah, dari fitur-fiturnya ada beberapa fitur yang disediakan oleh keempat aplikasi ini. Nah, yang pertama ada fitur car, yang kedua ada bike, nah yang ketiga
mungkin beberapa fitur dari 4 aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang menarik. Yang ketiga ini kembali lagi dengan aplikasi masing-masing. Ada yang GoClean, ada yang jasa ekspres, ada yang jasa pengisian pulsa, penerimaan asuransi, dan masih banyak yang lain. Mungkin teman-teman bisa mencarinya lebih dalam lagi. Nah, lalu apa manfaat dari transportasi online bagi kita mahasiswa khususnya? Manfaat transportasi online bagi mahasiswa sangat membantu. Nah, bagi kita yang kuliahnya jauh, itu otomatis sangat terbantu karena jam kampus yang tidak stabil, terus jam kampus yang jam terbangnya jauh, itu transportasi online menjadi sarana yang paling efektif dan efisien untuk kita gunakan. Nah, jadi teman-teman, sudah waktunya kita untuk melek informasi bahwasannya ada beberapa transportasi yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita dan keperluan orang-orang sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.